Danantara itu sebenarnya seperti badan pengelolaan investasi atau sovereign wealth fund, seperti apa yang ada di Temasek, Kasana atau Norges di Norwegia. Perbedaannya adalah kalau kebanyakan SWF di dunia itu dananya adalah sisa dari pendapatan lebih negara yang sayang kalau didiamkan, sehingga perlu untuk direinvestasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, di saat ini SWF yang kita punya bukan begitu. SWF yang kita punya adalah dia tidak berasal dari kelebihan dana yang kita miliki, tapi dia mencoba mengkonsolidasikan aset-aset negara dalam bentuk BUMN itu yang nantinya digunakan untuk dapat di-leverage, misalnya jadi pinjaman untuk menerbitkan utang untuk membiayai program-program pembangunan atau investasi-investasi yang lain. Ide Danantara sendiri itu bukan ide yang baru. Bahkan keberadaan pembentukan Kementerian BUMN itu adalah sebenarnya ide dari Danantara itu, bahwa pemerintah menginginkan super holding, sebuah institusi yang bisa mengelola sebagian besar BUMN ini sehingga mendapatkan kinerja yang baik. Nah, sayangnya hingga saat ini itu nggak berhasil. Karena itu dibentuk Danantara. Jadi ini seperti redundant. Keberadaan Danantara itu sebenarnya sama seperti kita mengatakan bahwa apa yang terjadi selama ini di Kementerian BUMN itu gagal. Sesungguhnya ketika bicara saya kejar koruptor sampai Antartika sementara koruptor depan mata diabaikan, sebenarnya problem utamanya adalah efektivitas pemerintahan. Itu kata kuncinya. Dan antara nanti pun tidak akan pernah efektif. Buktinya terjadi tarik menarik. Itu bukti bahwa sesungguhnya terjadi pertarungan di dalam. Apa poinnya? Perebutan duit. Contoh sederhana begini, Pak. Sebuah BUMN, saya nggak usah sebut per BUMN-nya apa, ingin mengambil yang namanya berdasarkan perjanjian hak saham yang harus dijual ke dalam negeri. Sebutlah BUMN X dari perusahaan asing Y. Dia harus mendivestasi sahamnya sebesar 51% ke dalam perusahaan domestik BUMN. BUMN nggak punya duit. Sekarang pertanyaan saya, yang 51% ini bisa nggak disekuritisasi? Bisa dong. Bisa. Kalau gue sekuritisasi, maka sesungguhnya gue keluarkan obligasi, corporate obligation. Ketika Anda mengeluarkan obligasi korporasi, bisnis apa yang muncul di situ? Appraisal atas aset. Yang kedua, appraisal atas kelayakan bond. Withdrawal atas obligasinya, duit bukan? Duit juga. Berapa kali bisnis, Mas? Hello. Ini saya baru sedikit kemukakan nih, Mas. Jadi kalau Anda bilang